Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Sebelum kajian kita mulai, qadarullah ma syafa'al, kemarin rencananya libur hari ini, ternyata bisa datang lebih cepat untuk jemput anak. Dan qadarullah yang kedua, colokan yang biasa kita pakai untuk menghubungkan proyektor ke laptop ketinggalan di rumah, sehingga jazakumullah khairan disiapkan untuk alternatifnya insyaallah. Maka nanti mohon dimengerti kalau ataupun dimaklumi kalau seandainya yang kita sampaikan kemudian sampai di sini agak delay sedikit. Tapi insyaallah bisa dijadikan sebagai suatu alternatif insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir kemarin ataupun di jadwal sebelumnya yang kita bahas ini adalah tentang kisah Ashabul Fil. Ataupun peristiwa tentang penyerangan Abraha terhadap Ka'bah, sampai pembahasan bahwa di saat di saat tentara gajah saat mau diarahkan menuju ke Mekah, mereka tidak mau untuk berjalan, langsung deprok. Tetapi di saat diarahkan ke arah yang lainnya, gajah langsung ngajir, langsung berangkat. Saat mau dibelokkan lagi menuju Mekah, kemudian pasukan gajah mereka terhenti semuanya. Sampai kemudian di Wadi Al-Mughammas kemarin itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sekelompok burung yang datang secara silih berganti dari berbagai arah. Burung-burung ini yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala membawa batu-batuan berjumlah 3 untuk setiap burungnya. Satu di kaki sebelah kanan, satu lagi di kaki sebelah kiri, satunya lagi dicapit di bagian paruh-paruhnya, digunakan untuk lempari gajah. Yang terkena lemparan langsung mereka gatal-gatal. Sebagian riwayat mereka langsung berjatuhan kulitnya, mungkin digaruk ataupun yang lain sebagainya. Akhirnya mereka lari kocar-kacir, sebagian ataupun rata-rata mereka meninggal, termasuk adalah Abraha. Belum sampai ke Yaman, belum sampai ke San'a, sudah tewas tengah jalan. Burung-burung inilah yang disebut oleh orang Indonesia dengan istilah burung ababil. Tapi aslinya bukan ababil, bukanlah nama jenis burung, tetapi adalah ababil. Bahasa Arab artinya adalah
sebagian riwayat termasuk penafsiran dari Al-Imam Al-Hasan Basri termasuk Imam Qatadah adalah burung-burung yang banyak disebut sebagai ababil. Dan juga sebagian penafsiran yang lainnya ababil itu adalah syattan mutatabi'ah, yaitu yang silih berganti berturut-turut datang dari berbagai arah disebut sebagai ababil. Secara bahasa Arab berarti ababil bukanlah nama jenis burung, tetapi adalah penyebutan suatu sifat untuk burung yang berbagai macam yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silih berganti sambung menyambung yang cukup banyak, sehingga bahasa Arabnya yang model burung semacam itu disebut sebagai ababil, berarti bukan jenis nama burung. Tayyib. Beliau di sini mengatakan, ini di baris keberapa ini? Wa kana at-tayru ini wa kana at-tayru ini 1 2 3 4 baris yang ketiga afwan. Wa kana at-tayru amsalaq qatatifi wal balasan. Jadi burung jenis ini adalah sejenis burung yang disebut sebagai khatatif. Ini kalau kita lihat untuk jenis burung khatatif ini, kalau kita tampakkan, kita mencari referensi dari Mbah Google untuk mencari nama burung khatatif itu jenis burung apa. Ini disebut sebagai jenis burung ya, jenis burung warong potong. Nanti seandainya ada perbedaan, tapi saat kita menuliskan kata khatatif, maka nanti yang muncul adalah jenis burung ini. Sebentar, ini udah muncul atau belum sih? Tunggu sebentar lagi, insya Allah nanti akan muncul. Nanti akan muncul. Ini masih kita sudah muncul belum? Belum muncul? Tayyib. Maafi muskilah insya Allah. Sambil kita terangkan. Ini jenis burung khatatif, ataupun jenis burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan suatu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat juga disampaikan di sini disyarahi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Sudah muncul? Iya. Ini kalau Indonesia burung apa kira-kira ini? Emprit. Yang mudah semacam ini yang lihat di khatatif ini kemudian diterjemahkan ke kamusnya, ini adalah burung layang-layang. Adalah burung layang-layang. Untuk realitanya sendiri Anda belum pernah melihatnya. Anda belum pernah melihatnya. Ini adalah di antara kata terjemahan kata khatatif. Ada lagi beliau di sini menyebutkan wal balasan. Ini ada kata-kata wal balasan. Balasan di sini kemudian kita mencari Google lagi ini, mencari di Google, ketemu balasan. Ini jenis burung-burung ditafsiri oleh para ulama, termasuk di dalam kitab Lisanul Arab jilid yang ke-13. Ini balasan itu adalah sama dengan az-zurzur, sama dengan zurzur. Sedangkan zurzur itu sendiri ini adalah modelnya semacam ini. Allah, sambil tunggu nanti insyaallah. Ini burung, Anda mencari zurzur di kamus itu terjemahannya adalah sejenis burung jalak. Sejenis burung jalak. Ini adalah jenis burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kerikil-kerikil dari api neraka jahanam. Kok bisa kok mereka nggak kebakar? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membuat suatu burung yang mungkin dalam keadaan normal dia akan kebakar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemampuan untuk menyiksa ataupun untuk membinasakan tentara Abraha. Sudah muncul itu burung apa namanya? Allah walam. Sudah muncul? Ini jalak? Iya, ini ada yang sebagian ini. Nggak bisa di zoom ini. Ini yang ujung sebelah. Ini ujung sebelah kiri sendiri ini. Enggak bisa digeser nih. Qadarullah masyaallah. Ini yang sebelah kiri sendiri ini ada at-tayrul ababil. Ini burung jalak, Allahu alam. Ini jenis burung yang hasil kita googling. Untuk percaya atau enggaknya Allahu alam. Tapi ini yang kita dapatkan terjemahan kata khatatif ataupun terjemahan kata balasan.
Tayyib. Kita lanjutkan insyaallah. Kemudian beliau di sini menyampaikan tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batuan dari sijil. Sehingga kemudian mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'asfin ma'kul, sebagaimana daun-daun yang dimakan ulang. Ma'akul li ta'irin salasatu ahjarin. Jadi setiap burung tersebut membawa 3 batu-batuan. Hajarun fi minqari, satu batu berada di paruhnya. Wa hajarani fi rijlaihi amsal khums. Sedangkan dua batu-batuan yang lainnya berada di kedua kakinya. Gedenya seberapa ini? Amsalul humus. Ini sebesar biji humus. Ini pun ana perhatikan ini. Humus itu apa? Saat kita ketikkan humus di dalam ini biasanya kita pakai kalau di Arab. Ini nanti kadang-kadang dipakai untuk lauk ataupun dibuat jenis syurbah ataupun mungkin jenis kuah yang digunakan untuk makan dengan roti sebagian masakannya. Ataupun di Indonesia ini sudah sampai ke Indonesia. Di saat orang berjemaah haji pulang dari umrah membawa kacang-kacang yang berwarna agak putih ke kuning-kuningan. Ada sebagian yang cara masaknya setelah dimakan kemudian terasa empuk ataupun sampai muar ataupun apa istilahnya, keluar serbuk-serbuknya. Ada sebagian yang dimasak dengan sangat keras, cetak suaranya saat digigit. Ini perhatikan modelnya. Ini kacang Arab. Belum muncul, tunggu nanti sampai muncul insyaallah. Masih di jalan. Masih dimuter-muter di YouTube. Ini adalah kacang Arab, dikenal oleh orang Indonesia sebagai kacang Arab. Kemudian di poin pembahasan berikutnya. Di pembahasan berikutnya langsung ke pembahasan tentang wa kana li Abdul Muttalib. Ini sebagian kita skip karena sebagian sudah kita terangkan. Wa kana li Abdul Muttalib asyaratu banin wa hum al-Harith wa Zubair wa Abu Talib wa Abdullah wa Hamzah wa Abu Lahab wal Ghaidak wal Muqawwim wa Dirar wal Abbas. Ini yang dibahas oleh beliau selanjutnya. Ini kan pembahasan tentang Abdul Muttalib ataupun kakek Nabi Muhammad SAW yang awal-awal bernama Syaibah. Sebagaimana kisahnya telah kita terangkan sebelumnya, sehingga kemudian disebut sebagai Abdul Muttalib ataupun hambanya Muttalib. Beliau ini Abdul Muttalib, beliau punya anak laki-laki sejumlah 10 anak. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Tapi dalam kitab ini diterangkan bahwa beliau Abdul Muttalib punya 10 anak. Mereka bernama Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Zubair, Abdul Ka'bah, Muqawwim dan juga yang lain sebagainya. Tadi juga disebutkan di akhir di situ bernama Al-Abbas. Al-Abbas itu siapa? Al-Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Tentunya adalah anak dari Abdul Muttalib, berarti saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Tentunya tidak semua paman Nabi Muhammad SAW beliau masuk Islam. Yang masuk Islam hanyalah Hamzah sama Al-Abbas saja. Sedangkan yang lain tidak masuk Islam. Ada yang menjumpai zaman Nabi Muhammad di saat beliau diutus sebagai seorang nabi ataupun rasul. Sebagian di antara mereka telah meninggal terlebih dahulu. Yang masuk Islam hanya 2, yaitu adalah Al-Abbas sama Hamzah. Sedangkan yang bibi Nabi Muhammad SAW diterangkan di sini ini ada 6 orang. Ada yang bernama Safiyah, Ummu Hakim Al-Bayda, Atika, Umaymah, Arwa sama Birrah. Ini para ulama sepakat ini bahwa Safiyah yang menjadi bibi Nabi Muhammad SAW ini bukan Safiyah yang istri Nabi Muhammad SAW. Banyak nama, orang-orangnya berbeda. Namanya sama, orang berbeda. Ada istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Safiyah juga. Bibi beliau ada yang bernama Safiyah. Safiyah bibi beliau ini telah masuk Islam. Sedangkan yang Atika sama Arwa ini ada ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sedangkan paman beliau yang seusia tidak jauh dengan beliau itu adalah Al-Abbas dan juga Hamzah. Hanya terpaut 3 tahun ataupun 4 tahun saja
lahir terlebih dahulu, baru kemudian terlahirlah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah paman beliau yang bernama Al-Abbas. Berarti tidak paman beliau yang untuk Al-Abbas ini tidak terpaut jauh dengan usia beliau. Dilahirkan tahun 568 Hijriah, sedangkan Nabi Muhammad SAW terlahir 570 Masehi, 571 Masehi, berarti sekitar 3 tahun jarak usia antara Al-Abbas sama Nabi Muhammad SAW. Ini dinyatakan sendiri oleh paman beliau bernama Al-Abbas saat beliau ditanya tentang masalah antum lebih tuaan mana dengan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh beliau, huwa akbaru minni wa ana waladtu qablahu. Jadi beliau diulidku qablahu, ana dilahirkan sebelum beliau. Kemudian saat mungkin ditanya, ini kok Abu Jahal kok nggak ada di serentetan nama dari paman-paman Nabi Muhammad SAW? Ya nggak mungkin ada, karena memang Abu Jahal bukan paman Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang sering kita dengarkan kalau disebutkan Abu Lahab, langsung disebutkan Abu Jahal sebagai paman Nabi Muhammad SAW. Padahal yang paman beliau itu adalah Abu Lahabnya saja, bukan yang Abu Jahal. Abu Jahal dia tidak ada sangkut pautnya kerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi memang sama-sama dari suku Quraisy, yaitu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW di mbah beliau yang ketujuh. Coba kita perhatikan di yang ketujuh. Nabi Muhammad SAW beliau anak Abdullah, kemudian anak lagi mbah beliau Abdul Muttalib, kemudian adalah Hashim, Abu Manaf, kemudian Qusay, kemudian Kilab, baru kemudian Murrah. Bertemu di sana nasab Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal di sini aslinya bernama Amr bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Amr, kemudian bin Makhzum, kemudian bin Yaqdhah, kemudian bin Murrah. Berarti ketemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW di kakek beliau yang nomor 6, yaitu yang bernama Murrah. Berarti cukup jauh mbah-mbah moyang. Sehingga kalau ditanya apakah Abu Jahal ini dia termasuk paman Nabi Muhammad SAW, tentunya bukan paman Nabi Muhammad SAW, tetapi memang sama-sama dari suku Quraisy. Ini juga tentang Abu Jahal ini. Nabi Muhammad SAW beliau dalam satu hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad beliau mengatakan, Allahumma izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, mohon engkau kuatkan agama Islam dengan salah satu di antara dua Umar, dengan dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal ini. Abu Jahal nama kunyah, sedangkan nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr anaknya Hisham. Di sebagian riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan, Allahumma izzil Islam bi ahabbi hadain rajulaini ilaika bi Abi Jahlin aw bi Umar bin Khattab. Ya Rabb, mohon engkau muliakanlah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu di antara dua laki-laki ini. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih oleh Allah SWT untuk diberikan hidayah Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan termasuk oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian langsung ke pembahasan berikutnya. Di sini langsung ke pembahasan tentang ayahanda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah walidu Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abdullah. Tadi itu Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib, dan ibunda beliau, yaitu ibunda dari Abdullah itu adalah Fatimah binti Amr bin A'id bin Imran bin Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah. Kalau kita perhatikan nasab dari ibunda dari ataupun mbah perempuannya Nabi Muhammad SAW, berarti adalah ibunda dari Abdullah. Ini kalau kita lihat nasabnya, ini satu nasab dengan Abu Jahal di mbah yang keempat, yaitu yang bernama Yaqdhah bin Murrah tadi itu Yaqdhah bin Murrah. Ada kesamaan nama di sana. Wa kana Abdullah ahsana awladi Abdul Muttalib
wa ahabbahum ilaih. Ini untuk Abdullah sendiri. Ini beliau adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra beliau, putra dari Abdul Muthalib, yang juga yang paling bersih jiwanya dan yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Ini huwa dzabih. Kita perhatikan huwa adz-dzabih. Ini adz-dzabih artinya ikhwah. Ini adz-dzabih secara maknanya, adz-dzabih itu adalah orang yang disembelih. Adalah orang yang disembelih. Karena kenapa? Ada sebagian tentunya ini dituliskan oleh para sejarawan Islam, termasuk Imam Ibnu Ishaq, termasuk Imam Al-Qatsir rahimahullah, termasuk kitab-kitab sejarah Islam yang lainnya menyatakan bahwa di saat siapa Abdul Muthalib, kan yang di pertemuan sebelumnya kita telah mengisahkan bahwa Abdul Muthalib beliau bermimpi disuruh untuk menggali sumur Zam-Zam, untuk menggali sumur Zam-Zam. Untuk masalah sejarah sumur Zam-Zam silahkan dilihat di kajian sebelumnya, ada di rekaman di YouTube Masjid Baitul Muttaqin. Kan kemarin kisahkan juga bahwa di saat Abdul Muthalib itu dia menggali sumur Zam-Zam, kemudian dilihat oleh orang-orang Quraisy, mengetahui bahwa di sana itu kelihatan ada barang-barang peninggalan orang-orang Jurhum, harta benda ada di sana, termasuk emas, termasuk tameng ataupun yang lain sebagainya, dipendam di dalam sumur Zam-Zam ini. Dilihat oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka juga wa inna lana haqqan. Kita punya hak juga karena ini adalah peninggalan dari mbah kita yang bernama Ismail bin Ibrahim. Sehingga kemudian kemarin kita katakan juga terjadi suatu sengketa. Akhirnya kemudian dimenangkan oleh siapa? Oleh Abdul Muthalib. Tayyib. Di saat peristiwa sengketa tersebut dan sebelum mendapatkan suatu keputusan, sebelum ada solusi, Abdul Muthalib beliau bernazar bahwa nanti kalau anak beliau laki-laki berjumlah sampai 10, maka salah seorang di antara anaknya akan disembelih. Sampai kemudian terlahirlah 10 anak. Di antaranya adalah Abdullah ini, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menadirkan beliau, yaitu Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, maka nanti salah seorang di antara mereka yang paling beliau cintai akan disembelih, akan dijadikan sebagai korban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ini beliau mengetahui nanti kalau orang-orang ini tahu, family-nya tahu bahwa beliau akan menyembelih anaknya, niscaya mereka tidak akan setuju. Akhirnya bagaimana? Akhirnya beliau langsung ngomong ke anak-anaknya. Anak-anak semua setuju. Akhirnya bagaimana? Akhirnya diundi. Setelah diundi, yang keluar adalah Abdullah. Yang keluar adalah Abdullah. Yang paling beliau cintai. Akhirnya kemudian bagaimana? Diundi sampai berpuluh-puluh kali, Akhirnya bagaimana? Ini nggak mungkin kalau akan dilanggar nazar perlu untuk dilaksanakan. Ini sebelum ada syariat agama Islam tentunya untuk syariat agama Islam, untuk nazar yang bermaksiat pada Allah SWT tentunya tidak perlu untuk diturutin. Ini kita perhatikan ini bahwa Abdullah saat muncul namanya berkali-kali, akhirnya kemudian mau disembelih, family semua pada tahu. Akhirnya bagaimana? Udah, sekarang mencari seorang orang yang dituakan, mungkin orang pinter di zamannya, mungkin paranormal ataupun mungkin dukun di zamannya. Akhirnya bagaimana? Sudah, nanti ente tuliskan nama Abdullah ini. Ini nggak semua ulama sepakat tentang masalah kisah ini ya ikhwah ya. Kita kisahkan karena disebutkan di dalam kitab sejarah. Dituliskan di anak panah. Sebagian nama dituliskan Abdullah, sebagian lagi nanti dibandingkan dengan 10 ekor unta. Saat yang muncul lagi adalah nama Abdullah. Sampai kemudian 10 kali.
sampai sebanyak 10 kali. Saat 10 kali dinaikkan terus tuh. Dinaikkan 20 ekor unta, 30 ekor unta, sampai kemudian 10 kali berarti 100 ekor unta. Baru kemudian 100 ekor unta, ternyata baru kemudian yang muncul adalah nama 100 ekor unta ini. Berarti nanti satu nyawa ini dari nama Abdullah dihargai dengan 100 ekor unta yang dikurbankan sebagai gantinya. Kalau Nabi Ismail alaihissalam saat beliau yang mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah SWT untuk bertakarrub, kan diganti dengan seekor kambing. Ini yang untuk Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Inilah yang 100 ekor unta yang ada dijadikan sebagai suatu tebusan di saat misalnya ada orang ia membunuh orang lain, kemudian sebagai tebusannya adalah perlu mengganti 100 ekor unta. Sebelum peristiwa tentang undian Abdullah terhadap dengan 100 ekor unta ini, sebelumnya satu orang membunuh orang lain itu nanti tebusannya hanyalah 10 ekor unta. Tetapi setelah peristiwa ini baru kemudian bahwa satu orang itu nanti dihargai saat ada orang membunuh orang lain tanpa hak atau membunuh orang lain dan faktor sengaja, maka nanti tebusannya adalah 100 ekor unta. Dan inilah yang ditetapkan oleh syariah dalam agama Islam. Sehingga kalau ada orang membunuh orang lain tanpa hak, membunuh dengan sengaja, maka nanti memilih di antara 3 hal terbaik dalam Al-Quran. Bisa nanti dimaafkan oleh ahli warisnya ataupun oleh ahli korban, ataupun nanti bisa juga dengan cara dibunuh juga membunuh kemudian dibunuh ataupun dikisos. Sedangkan pilihan yang ketiga adalah dengan bayar diyat 100 ekor unta. Dan inilah yang ditetapkan oleh agama Islam. Setelah disembelih kemudian ditinggalkan begitu saja oleh Abdul Muttalib. Berapa ekor unta tadi itu adalah 100 ekor unta. Ditinggalkan la yuraddu anha insanun wala sabu'. Kalau ada orang mau mengambil daging dari 100 ekor unta tersebut dibiarkan, tidak ada yang ditolak. Kalau seandainya ada hewan-hewan buas yang mau mengambil bagian tersebut, maka juga tidak diusir oleh Abdul Muttalib. Karena memang sebagai tebusan dari anak-anaknya. Tadi ini kita sampaikan ya ikhwas sekalian, ini adalah untuk dari segi sanadnya sebagian ulama mengatakan bahwa sanadnya ini adalah sanad yang lemah. Kemudian ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad ini yang juga hadisnya sanadnya yang lemah ini juga. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ana benu zabihain. Ana adalah anak dari 2 orang yang disembelih ataupun calon 2 orang yang disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, karena Nabi Muhammad SAW beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya anak bernama Ismail alaihissalam. Kemudian yang kisahnya sangat masyhur yang sering disampaikan di saat lagi Idul Adha. Sedangkan orang yang kedua yang akan disembelih itu adalah Abdullah ataupun ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi ini adalah hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini terdapat dalam Al-Mustadrak Imam Hakim, didhaifkan oleh para ulama. Kemudian di poin berikutnya, tentunya tadi ini adalah menyangkut masalah nazar. Abdul Muttalib beliau bernazar kalau nanti anaknya 10, maka nanti salah satu anak yang paling beliau cintai akan dikorbankan untuk Ka'bah. Untuk masalah nazar ini ya ikhwas sekalian, tentunya nazar kalau dalam syariat agama Islam tentunya ada dua macam. Ada yang disebut sebagai nazar mu'allaq. Artinya suatu nazar yang dimunculkan ataupun yang diucapkan oleh seorang karena terjadinya sesuatu yang mungkin dia inginkan. Kalau misalnya istri saya ataupun anak saya nanti sukses, nanti akan puasa 3 hari. Yang semacam disebut sebagai nazar mu'allaq. Ada yang disebut sebagai nazar munajjaz. Ini adalah nazar yang tanpa dikaitkan tentang masalah suatu kejadian, langsung niat nazar saja tanpa ada suatu janji-janji yang diucap oleh seorang muslim. Nazar yang intinya nanti ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk ditaati.
Wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk nazar-nazar yang ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'si. Kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, ada orang nazar, misalnya kalau nanti sukses, bisnis sukses, maka nanti akan mendatangkan biduan nanggap orkes dangdut 3 hari 3 malam. Ini perbuatan maksiat, perbuatan maksiat. Maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Tidak boleh untuk dilaksanakan. Kalau nazarnya nazar yang ada unsur ketaatan kepada Allah SWT, maka wajib hukumnya untuk ditaati. Pertanyaannya begini, ini untuk nazar-nazar yang kalau misalnya suatu kewajiban, menazar suatu ketaatan, kalau nanti sukses akan puasa ataupun misalnya akan bersedekah sekitar sekian puluh juta misalnya. Kalau misalnya nazar tersebut kok tidak dilaksanakan, maka bagaimana? Maka dia berdosa. Biar nanti nggak berdosa, maka bagaimana? Perlu untuk melaksanakan suatu kafaratnya. Bisa nanti puasa, bisa nanti mungkin merdekakan budak, tapi budak tidak ada, ataupun jalan keluar yang lainnya. Kalau misalnya nazarnya itu adalah nazar yang ada unsur maksiatnya, maka bagaimana? Apakah perlu juga membayar kafarat atau tidak? Ini yang ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tayyib. Ini pembahasan fikih, tidak perlu panjang-panjang kita bahas. Langsung kita bahaskan di poin berikutnya. Wakhtara Abdul Muttalib liwaladihi Abdullahi Aminata binta Wahb ibn Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilaf. Kemudian setelah Abdullah sudah dewasa, akhirnya kemudian dipilihlah seorang gadis pilihan yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ini berarti dari segi silsilahnya ini pun tadi sepertinya lebih dekat dengan silsilah dari silsilah dari Abu Jahal bertemu di mbah yang bernama Kilab, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di bagian murahnya tentunya. Tapi semua adalah sama-sama dari suku Quraisy tentunya. Ini kita perhatikan di sini ini terpilihlah seorang perempuan yang bernama Aminah binti Wahab. Wa hiya yawma idzin tu'addu afdal imra'atin fi Quraisy nasaban wa mawdi'an. Ini untuk Aminah, beliau adalah termasuk wanita yang paling utama nasab dan juga martabatnya. Sedangkan ayahandanya adalah sebagai tuan dari keturunan Bani Zuhrah. Tentunya adalah orang-orang yang mulia. Fabana biha Abdullah fi Makkah. Kemudian beliau dengan dengan Aminah tadi ini berdomisili ataupun tinggal di Mekah. Wa ba'da qalilin arsalahu Abdul Muttalib ila Madinah yamtaru lahum tamran famata biha. Kemudian selang berapa lama Abdul Muttalib mengutus Abdullah untuk ngurus pembelian kurma berada di Madinah. Qadra lama Syafa'al meninggal di sana. Wa qila bal kharaja tajiran ila Syam. Ada sebagian di antara sejarawan menuliskan bahwa beliau meninggal di Syam. Siapa? Abdullah ini ayah dari Nabi Muhammad SAW. Fa nazala bil Madinah wa huwa maridun fatuwfiya biha. Sebagian riwayat tadi itu beliau saat berdagang ke Syam, kemudian saat balik lewat Madinah sakit di sana, kemudian meninggal. Wadufina fi darin Nabirah al-Ja'di, al-Ja'di, dan beliau meninggal kemudian dimakamkan di rumah seorang yang bernama Nabirah Ja'di. Intinya tadi ini ya ikhwah, bahwa ini adalah menurut jumhur ulama bahwa ayahanda beliau yang bernama Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW beliau terlahir. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa beliau meninggal setelah Nabi Muhammad terlahir, tapi yang masyhur adalah meninggal sebelum Nabi Muhammad terlahir, dan beliau dikuburkan di rumah Nabirah al-Ja'di. Allahu alam ini Nabirah al-Ja'di ini apakah beliau yang ada sebagian di antara sahabat Nabi Muhammad SAW
yang sangat sepuh, yang usianya cukup panjang, 120 tahun. Ini adalah Nabi Al-Ja'di ini. Beliau seorang penyair, ahli syair. Beliau seorang sahabat, termasuk sahabat yang panjang usia 120 tahun lamanya. Perlu diteliti lagi, apakah beliau ini, sahabat ini, apakah juga pemilik rumah ataupun pemilik tanah yang mana ayahanda Nabi Muhammad yang bernama Abdullah dikuburkan di sana? Apakah orang yang sama ataukah lain? Dimungkinkan sama, karena memang usianya panjang, tapi ini perlu untuk diteliti terlebih dahulu. Tapi memang ada seorang sahabat yang usia panjang tadi bernama Nabi Al-Ja'di radhiyallahu anhu. Walau idzaka khamsun wa 20 sanah. Ini Abdullah, beliau meninggal di saat usia 25 tahun. Usia 25 tahun. Wa jami'u ma khalafahu Abdullah khamsata jmalin wa qit'atu ghanamin wa jariyatun habasyiyatun ismuha Barakah wa kunyatuha Ummu Aiman wa ya hadinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini harta peninggalan Abdullah, ayahanda dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah 5 ekor unta. 5 ekor unta. Dan juga ada sekelompok domba. Dan juga ada lain lagi, ini adalah seorang perempuan, seorang budak yang Habasyah dari Ethiopia yang bernama Barakah. Sedangkan nama kunyahnya adalah Ummu Aiman. Nama aslinya dikalahkan dengan sebutannya yang bernama Ummu Aiman. Ini sangat masyhur, yang menjadi ibunda dari ataupun yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Setelah ibundanya meninggal, setelah nanti ayahnya juga meninggal, diasuh oleh Ummu Aiman. Sedangkan Aiman itu sendiri, Ummu Aiman artinya ibundanya Aiman. Sedangkan Aiman itu sendiri adalah merupakan anak dari Ubaid di saat menikah dengan Ummu Aiman ataupun Barakah tadi itu. Punya anak diantaranya bernama Aiman. Sehingga wanita ini, budak ini disebut sebagai Ummu Aiman. Setelah meninggal Ubaidnya, baru kemudian setelah Nabi Muhammad SAW beliau dewasa, menikahkan Ummu Aiman dengan sahabat Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ini berarti Zaid di saat menikah dengan Ummu Aiman ini punya anak nanti adalah Usama bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhuma. Ini ya ikhwah sekalian, ini untuk masalah Nabi Muhammad SAW. Beliau kan ini mendapatkan suatu warisan dari ayahandanya, warisan 5 ekor unta. Kemudian ada sekelompok kambing tadi itu, Allahu alam berapa jumlahnya. Ada sebagian di antara sejarawan menuliskan, termasuk dituliskan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah, beliau menuliskan di antara peninggalan dari Abdullah itu adalah 3 orang budak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan tadi ini adalah Ummu Aiman. Dan juga beliau mewarisi dari ibundanya suatu rumah saat berada di Mekah. Ini ya ikhwah sekalian, ini sebagian ulama, kalau kita lihat dari harta peninggalan Nabi Muhammad SAW ataupun harta yang diwariskan terhadap Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang miskin. Nabi Muhammad bukanlah orang miskin. Mbah beliau juga bukan orang miskin, yang kemarin kita kisahkan di saat Abdul Muttalib, yang harta beliau ataupun yang unta-untanya yang berjumlah 200 ekor unta dirampas oleh Abraha 200 ekor unta. Kalau dibuat kalkulasi 200 ekor unta, per untanya itu adalah ada sekitar 50-an juta. 50 juta kali 200 berapa itu? Apakah itu dianggap sebagai orang miskin? Tentunya bukan orang miskin. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau bukanlah seorang miskin. Apalagi beliau juga mendapatkan suatu harta rampasan perang. Termasuk beliau adalah merupakan suatu pewaris harta benda dari Khadijah radhiyallahu anha. Memang Nabi Muhammad SAW itu walaupun toh beliau kaya raya, tetapi duit tersebut, harta yang beliau miliki mudah tersalurkan.
Datang langsung disalurkan, datang langsung disalurkan. Sehingga sebagian riwayat hadis-hadis yang sahih selama 2 bulan berturut-turut di rumah Nabi Muhammad SAW, di rumah istri beliau tidaklah ada asap yang ngepul. Kalau nggak ada asap ngepul berarti beliau nggak masak sama sekali. Sebagian riwayat juga beliau di saat peperangan Khandaq kan menggali parit nih. Perut beliau sampai nempel diganjel dengan batu biar nggak terasa rasa lapar. Itu Nabi Muhammad SAW zuhudnya Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup di dunia. Kalau beliau pengen kaya raya, tentunya beliau sangat mudah untuk mendapat suatu kekayaan. Sehingga saat ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi Muhammad SAW di sebagian kisah beliau di saat beliau lagi ada masalah dengan istri-istrinya. Nabi Muhammad SAW beliau berada di lantai yang atas di rumah kecil, kemudian di bagian atasnya itu ada ruang tersendiri. Nabi Muhammad beliau berada di sana. Saat sahabat Umar bin Khattab ingin ngecek apakah beliau telah menceraikan semua istri-istrinya, menemui Nabi Muhammad SAW. Melihat Nabi Muhammad SAW, beliau bangun, sedangkan di tubuh beliau ada bekas tikar. Sahabat Umar bin Khattab beliau menangis. Karena kenapa? Karena beliau membandingkan antara penguasa Persia, penguasa di Romawi dalam keadaan bergelimang harta, sedangkan seorang nabi dan juga orang yang paling mulia dan juga orang yang paling luhur seluruh dunia ternyata dalam keadaan kurang-kurang semacam itu. Itu yang membuat sahabat Umar bin Khattab beliau menangis. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Atarda anna lahum dunya?" Apakah engkau ridho? Apakah engkau apakah engkau enggak ridho kalau seandainya mereka itu hanya mendapat dunia, wa lanal akhirat, yang kita mendapat suatu pahala akhirat. Itu yang membuat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau terhibur. Intinya ikhwas sekalian, bahwa tadi ini Nabi Muhammad SAW beliau di saat meninggal oleh ayahandanya diwariskan ataupun diberikan suatu warisan yang berupa 5 ekor unta, kemudian 1 budak perempuan yang bernama Ummu Aiman, yang kemudian di masa depannya beliau dinikahkan dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dan juga karena cintanya beliau terhadap Ummu Aiman yang telah mengasuh beliau sejak kecil, sehingga beliau sering-sering mengunjungi Ummu Aiman. Termasuk juga kebiasaan tersebut diteruskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sering menjenguk Ummu Aiman radhiyallahu anha. Jadi ini ya ikhwah sekalian, ini adalah singkat tentang kisah dari ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita bahas tentang harta peninggalan dari ayah beliau yang bernama Abdullah setelah beliau meninggal. Dan nanti insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang Nabi Muhammad SAW yang dibilang oleh sebagian ulama bahwa beliau adalah orang miskin. Di antara alasannya adalah Nabi Muhammad SAW semasa kecil beliau disuruh untuk mengembala kambing. Walaupun toh nanti ada bantahan ulama-ulama yang lainnya, termasuk di antara bantahannya adalah Nabi Muhammad SAW itu beliau di saat mengembala kambing bukanlah karena faktor kemiskinan, tetapi adalah memang budaya orang-orang Arab di zaman-zaman tersebut. Walaupun toh mereka adalah orang-orang kaya, berhubung masyarakatnya adalah masyarakat yang produktif, sehingga tidak dimanjakan anak-anak mereka, disuruh untuk mengembala kambing. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kuntu ar'aha ala qararita bi Makkah, itu bagaimana artinya? Nabi Muhammad SAW beliau mengembalakan kambingnya adalah di Qararid. Qararid sebagian di antara ulama mengartikannya adalah Qararid itu adalah 1 ataupun sepertiga dari dinar ataupun sepertiga dari dirham. Berarti cukup kecil upahnya. Sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau adalah orang kaya adalah mengartikan tentang Qararid ini adalah nama suatu daerah. Nanti pembahasan ini insyaallah kita bahas ataupun kita ungkit lagi di saat membahas tentang masalah Nabi Muhammad SAW beliau mengembalakan kambing sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul.
Kemudian kita bahas sedikit insyaallah. Masih berapa lama? 2 menit? Iya, kita tambah sedikit lagi insyaallah. Ini ada pembahasan, ini bab yang baru, al-maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwah. Ini kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga kejadian 40 tahun sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi. Ayah beliau telah dibahas, kakek beliau ataupun kakek buyut beliau juga dibahas secara singkat. Ulida Sayyidul Mursalin bi syi'bi Bani Hashim bi Makkah fi sabihati yaum al-itsnain tasi' min syahr Rabiul Awwal. Ini Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan di syi'bi ataupun di daerah, ataupun syi'bi ini adalah daerah yang memang dipagerin yang dimiliki oleh Bani Hashim. Ini juga nanti di antara kejadiannya di dalam area Bani Hashim ini atau atau Abu Thalib ini pernah nanti akan ada pembahasan tentang masalah bahwa Bani Hashim ini mereka pernah diboikot selama 3 tahun lamanya oleh orang-orang Quraisy. Kapan? Di saat orang-orang kafir Quraisy pengen membunuh Nabi Muhammad SAW. Dilindungi oleh kabilahnya bernama kabilah dari suku Bani Hashim. Mereka diboikot di dalam syi'bi ini, dalam area tersebut selama 3 tahun. Cukup berat. 3 tahun. Nanti insyaallah tentang syi'bi Bani Hashim insyaallah akan kita bahas di saat masa-masa Nabi Muhammad telah berdakwah. Ini beliau dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Sudah selesai insyaallah ya. Nanti insyaallah untuk mulai pembahasan tentang kelahiran beliau kita bahas di jadwal berikutnya lagi nanti insyaallah. Semoga yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan, diberi pemahaman oleh Allah SWT, diberikan wawasan oleh Allah SWT insyaallah, dan semoga ada sebagian di antara cerita ataupun kisah yang bisa kita ambil sebagai suatu ibrahnya insyaallah. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT insyaallah, karena kita banyak urusan untuk hari-hari ini masyaallah qadarullah masyafa'al. Untuk habis salat isya nanti belum ada kajian fikih insyaallah. Semoga dimudahkan segala urusan. Masih urusan pindah-pindah belum selesai. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.